Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Alaikum bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Asado. Siang Romo, selamat pagi, di sini masih pagi. Bagaimana cara mengumpulkan harta di surga? Jangan mengumpulkan harta di dunia. Apakah artinya Yesus melarang orang Kristen investasi buat tabungan hari tua? Saudara Asado, untuk menjawab pertanyaan ini harus kita lihat konteksnya. Pada waktu Yesus mengatakan jangan mengumpulkan harta di dunia ini, kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dan di bumi ngengat dan karat, merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Terus? Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke. Saudara Asado, kalau kita lihat konteksnya, di sini konteksnya kalau lihat mulai dari seluruh pasal 6 ini, pertama dia berbicara tentang memberi sedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa. Ya, di dalam ayat 1 sampai ayat 4 dari pasal 6 ini tentang memberi sedekah. Di dalam pasal 6 ayat 5 sampai 15 Matius ini adalah tentang berdoa, tentang sembahyang. Di dalam pasal 6 ayat 16 sampai 18 itu tentang berpuasa. Jadi doa, sedekah dan puasa itu adalah 3 pilar amalan keberagamaan, amalan rohani. Dan melalui 3 pilar ini hati kita diarahkan kepada Tuhan, dan di situ kita menempatkan hati kita ke arah surga. Dan disitulah harta itu, harta rohani itu. Makanya ketika mengatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, artinya yang jadi prioritasmu jangan yang di dunia saja. Apalagi kalau itu sampai kamu sembah jadi mamon. Apalagi kalau kamu akan menjadi serakah dengan itu, yang sama dengan penyembahan berhala. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, tuh. Jikalau harta benda itu dikumpulkan dalam sikap kelekatan penuh cinta kepada benda dunia, sampai mengabaikan tentang Allah, sehingga benda ini menjadi prioritasnya menjadi berhala, yang disebut Mammon tadi, sebagaimana dikatakan dalam Kolose pasal 3-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ya. Yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi mengumpulkan harta di bumi dalam model itulah, dalam arti itulah yang dilarang, karena itu akan menjadi kecintaan kita kepada dunia, kelekatan kepada dunia lebih kuat daripada kelekatan kita kepada Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, Tuhan mereka perut mereka, terus kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata pikiran mereka semata tertuju pada yang duniawi. Ini yang dimaksud. Terus
Juga diingatkan bahwa benda di dunia ini di bumi kengat dan karat merusakkannya dan mencuri dan membongkar serta mencurinya. Artinya benda dunia ini sementara sifatnya, makanya itu tidak bisa dijadikan prioritas. Tapi apakah kalau begitu orang tidak boleh berinvestasi? Loh tentunya, karena Alkitab mengatakan kita diizinkan untuk bekerja, untuk mencari makan, untuk mengumpulkan kebutuhan kita di dunia ini. Karena dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, Sebab juga waktu kami berada di antara kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. oke? Jadi untuk bisa makan, untuk bisa hidup di dunia ini, ya orang harus bekerja. Nah, bekerja dan bekerja yang bagaimana? Kita baca dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ya, boleh mencuri ayam, boleh mencuri orang rakyat, boleh mencuri uang perusahaan, itu tetap mencuri semua. Dari koruptor besar, kelas kakap sampai pencuri ayam, itu semua pencuri. Dan Alkitab mengatakan berhenti lakukan itu. Terus? Tetapi baiklah ia bekerja keras. Nah, harus bekerja keras. Untuk apa? Ya mendapatkan uang. Untuk kebutuhan hidup. Terus? Dan melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita bisa mengatur keuangan kita, ya kita bisa berinvestasi. Sebab investasi salah satu bentuk kerja tadi, bentuk kerja keras tadi. Dan tujuannya? Teruskan? Dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang. Nah, berarti supaya mendapat banyak. Dengan demikian dapat membagikan sesuatu pada orang yang membutuhkan. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri yang akhirnya tidak mau berbagi pada orang lain dan menjadi serakah, menjadikan benda menjadi sesembahannya. Ini yang dilarang. Ini yang dimaksud. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Ya, apa yang dari situ? Hal-hal yang rohani yang disebutkan sebelumnya. Dengan kita mengutamakan puasa, mengutamakan doa, mengutamakan memberi sedekah. Karena dikatakan di dalam Lukas pasal 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Nah, ikatlah persahabatan. Akhirnya berbuat baik pada orang lain, menjadi sahabat dengan orang lain dengan mempergunakan mamon. Nah, jadi mamonnya digunakan untuk berbuat baik pada orang lain. Itulah sama dengan sedekah tadi, menolong orang miskin dan lain-lain. Jadi mamon bukan jadi objek sesembahan, mamon menjadi sarana untuk berbuat baik pada orang lain. Terus dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Nah, mamon tidak jujur karena apa? Sering uang yang kita dambakan itu, mungkin kita berharap kita main forex, kita main apalagi saham, ya. Dan ternyata pasar anjlok, kita kehilangan, kita rugi. Berarti janji yang ada pada mamon itu tidak tercapai, maka mamon itu dikatakan tidak jujur. Karena mamon tidak selalu menepati janji yang kita angan-angankan. Kalau saya punya ini, nanti dapat ini. Kalau punya ini, dapat ini. Ternyata tidak. Maka mamon dikatakan mamon yang tidak jujur dan tidak menentu. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 19. Nomor ayat yang ke-17 deh. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Nah, itulah artinya tidak jujur, karena tak tentu kekayaan itu. Mamon itu tidak jujur. Maka tidak boleh diberhalakan, tidak boleh terlalu jadi prioritas dalam kehidupan. Meskipun di satu pihak kita tidak boleh bermalas-malas, kita harus kerja keras untuk mendapatkannya. Tujuannya apa? Tujuannya bisa berbagi pada orang kalau kita punya lebih.
Makanya dikatakan kembali kepada Lukas 16 ayat 9 tadi. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak Nah jujur. itu terus supaya Jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. kapan mamon tidak bisa menolong kita? Ya kalau kita mati. Pada waktu kita terbujur di atas peti mati, di dalam peti mati, tubuh kita ditumpuki dengan kintalan uang dalam karung, ya tidak ada bermakna apa-apa. Tidak dapat menolong mamon pada saat itu. Tapi karena kita telah menggunakan mamon itu untuk mengikat persahabatan, nantinya untuk berbuat baik, maka katanya apa? Kamu diterima di dalam kemah. Kamu diterima di kemah abadi. Jadi ternyata perbuatan baik kita pada orang itu ada efeknya di surga sana. Doa kita juga, puasa kita juga. Itulah yang dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena ini halal rohani, tidak dapat dirusak oleh orang. Kalau benda rohani, benda jasmani yaitu dapat rusak, dapat hilang, dapat dicuri, dapat ditipu, dapat rugi, dan lain-lainnya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau kita hanya memikirkan harta dunia saja, hati kita ya ke duniawi, akhirnya bersifat duniawi. Tetapi kalau kita yang duniawi ini hanya sarana, dan yang duniawi ini kita gunakan untuk tujuan-tujuan yang memperkenalkan Tuhan, seperti orang miskin, membantu pelayanan gereja, ini dan itu, maka hati kita hanya ada pada Tuhan, dan di sana kita menyimpan harta surgawi tadi. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan tidak boleh berinvestasi. Tidak ada kaitannya orang Kristen membuat tabungan, bukan. Ini hanya sikap hati bagaimana kita memperlakukan benda dunia dan bagaimana sikap hati kita terhadap itu, terhadap benda-benda duniawi itu. Baik, saudara sadu, kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus.